karena katanya dapat duitnya cepet waktu itu. Hmm. Bisa jadi dari flexing orang? Iya gitu. Oh, Nah, karena itu saya join. Tapi apa daya, ternyata saya oke. dibantai. Di Enggak bantai enggak awal kan, iya enggak yang namanya semulus. lakon kalah Iya. pertama gitu, Iya. belakangnya menang Ternyata gitu. tidak seindah yang kita bayangkan di pasar Gitu ya. saham gitu. Nah, itu. Kalau dulu yang bisa masuk pasar saham itu kan harus punya uang ratusan juta Iya, atau betul. orang kaya. Kalau Mm. sekarang berapa sih minimal Kalau untuk sekarang minimal untuk sebetulnya 100.000 itu udah bisa bikin akun ya. tuh Karena tuh. kemudahan beberapa sekuritas tuh kadang malah nggak ngasih kita minimal deposit gitu. Mengatasi kalau sudah cuan Ya. pengen cepet-cepet ambil, tapi Mhm. kalau rugi dibiarin, itu ngatasinya gimana? Oke, nah itu sebetulnya karena tradingnya nggak punya trading plan ya. Nah, oh plannya Iya, nggak lagi. punya plan. Nah, karena kebanyakan retail minus itu pertama karena FOMO. Nah, FOMO-nya di sini tuh dia masuk saham nggak pakai trade plan. Dia nggak tahu dia Hmm, masuk kenapa, harus hmm, keluarnya kenapa. oke. Terus eh misal nih tidak sesuai kriteria. Nah, dia cuma gini, oh turun 5% ya udahlah, paling besok naik lagi gitu. Hmm. Nah, itu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, Ya. ketemu lagi kita di Nalonon Signal dari Utero Advertising di sini. Signal dan perspektif di balik pergerakan. Jadi di satu pergerakan itu selalu ada hikmah, ada arti. Nah, untuk podcast Nalonon itu fokus pada investasi dan pasar keuangan. Jadi semua hal yang berhubungan dengan keuangan, dengan investasi ada di sini. Jadi visi kita adalah yang belum tahu jadi tahu, yang belum berani atau masih takut jadi berani, yang ragu jadi yakin. Oke, saat ini kita kehadiran narasumber yang sangat spesial, The Young Trader dari Malang. Nah, beliau adalah seorang mentor dan juga trader praktisi dari Ethereum Trader ya. Ya. Oke, alhamdulillah kita bertemu di pagi hari ini. Silakan mungkin bisa diperkenalkan singkat Oke. sama Mas Fauzi. Oke, Oke. selamat pagi ya semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda berada. Kenalin, saya Fauzi. Saya ini mentor di Ethereum Trader. Ini Ethereum Trader ini salah satu komunitas trader tapi secara private ya. Jadi mungkin Anda baru dengar gitu. Nah, selain yang private ini saya juga ada komunitas di Malang. Ini gratis, namanya komunitas trader Malang. Jadi teman-teman yang berada di Malang, sekitar Malang tuh bisa bergabung. Itu ada acara namanya Kopdar setiap bulannya, itu acaranya gratis. Nah, tapi bukan gratis ya, gratisnya di sini itu kita Hmm. bayarnya makanan sendiri, nanti kita sediain tempat, Oke. kita belajar bareng gitu. Very worth it ya buat Ya. teman-teman yang pengen tahu saham. Ini ilmunya nggak kaleng-kaleng loh ya. Masa cuman beli kopi aja berat sih gitu kan Iya, ya. betul. Oke, jadi kita nanti bisa ketemu dengan Mas Fauzi. Nanti bisa gabung grupnya ya. Iya, bisa, bisa. Free loh ya, Free free. sama Oke. teman-teman trader Malang yang lain gitu. Komunitas Banyak. trader Malang. Iya, Jadi eh komunitas ya. iya, Jadi lebih bisa dikatakan lebih lebih masuk ya iya, sebenarnya. heeh. Jadi non formal Iya, dengan begitu. pertemanan Mm-mm. gitu ya. Nggak ada sungkan mau Iya, nanya gitu betul ya. gitu. Soalnya kalau formal kadang orang mau datang itu ya Iya, ragu. heeh. Nanti saya Iya, nggak bisa ngomong iya. apa-apa gitu ya. Saya nggak punya modal gitu. Saya nggak punya modal itu ya. Saya masih pemula gitu biasanya Ah, gitu. jadi ini Iya, welcoming untuk semua teman-teman, bahkan bapak-bapak seperti iya. saya gitu ya. Ya saya aja mau join loh ya. Ayo Gas gitu. kita melek finansial bersama, melek pasar modal gitu. Oke, itu perkenalan dari Mas Fauji. Terima Iya. kasih. Kabarnya gimana? Kabarnya kurang baik sekarang. Loh, kurang baik. Iya, Kurang baik kan pasarnya. iya. Kalau jenengan kan Kalau sehat baik luar biasa. sehat ya, bagus. Oke, oke, Oh, oke, oke. Nah, ini kita mau discuss iya. tentang eh gimana sih saham itu gimana? Mungkin bisa diceritain
kali pertama mendengar kata saham terus kemudian pengen terjun gitu ya? Oke, kenapa saham ya? Saham itu awal saya tertarik itu karena apa ya? Karena katanya dapat duitnya cepet waktu itu. Hmm. Bisa jadi dari flexing-flexing orang? Iya gitu. Oh, Nah, karena itu saya join. Tapi apa daya? Ternyata saya oke. dibantai. Di Enggak bantai enggak awal kan iya enggak yang namanya semulus. lakon kalah Iya. pertama gitu, Iya. belakangnya menang Ternyata gitu. tidak seindah yang kita bayangkan di pasar Gitu ya. saham Nah, gitu. itu wajib apa Ya, dulu? wajib pertama kita tahu ilmunya dulu gitu. Ilmunya gitu Nah, loh. nah, Heeh, kalau tahu oke oke. ilmunya enak kita cari duitnya. Nah, tuh enak kita cari duitnya. Yang paling utama adalah yang mendasar ilmunya. Hmm. Jadi jangan langsung all in All in. hanya dikatain kata orang, Iya. ayo beli ini gitu ya. Iya. Setidaknya kita harus tahu backgroundnya dulu bagaimana. Hmm. Ini jangan cuman kata orang gitu loh Iya, ya. betul. Betul. Oke. Nah, eh kalau boleh dijelasin saham ke Iya. adik-adik kita yang masih kuliah, Hmm. apa sih saham itu bisa dideskripsikan apa sih sebenarnya gitu? Saham itu sebetulnya adalah eh, kita tuh beli perusahaan ya sebetulnya. Sebetulnya kita tuh taunya saham itu buat investasi ya. Padahal dari saham selain investasi itu kita bisa scalping, Hmm, bisa cari cuan di sana, kita bisa bermain hari itu sebetulnya gitu. oke. Taunya kita kan dividen, oh ini saham Mhm, ini bagus nih, tapi oke. sebetulnya nggak begitu juga. Oke, oke. Jadi market atau kita ngomong Eh, definisi dari saham itu luas gitu iya ya. betul, heeh. Yang saya tahu misalnya ini ada Utero nih, Heeh, lagi buka saham saham. gitu. Ya, kita beli sahamnya, Mm-mm, kemudian kita dapat bagi hasil tiap tahun gitu ya. mm-mm, Nah, tapi tidak seperti itu betul, kalau sudah heeh. dimasuk di ranah bursa. Iya betul. Karena apa sih yang menyebabkan saham itu bisa naik, Mas? Sebetulnya ini bukan rahasia umum ya Pak ya. Hmm. Sebenarnya saham naik itu karena waktu eh, ini agak underground gitu. Sebenarnya ada yang menggerakkan gitu. Ada yang menggerakkan. Iya, Tapi kalau mohon maaf ya, iya. kalau simpelnya buat adik-adik kenapa naik? Kenapa Karena naik? Karena banyak yang beli kan? heeh. Nah, itu aja ya. Iya, sebetulnya Simpelnya gitu. gitu. Kalau turun berarti Banyak yang jual. banyak yang jual. Aslinya pada Nah, panik ya. kenapa banyak yang beli? Berarti ini saham yang menarik Iya, gitu betul. kan. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau saya Heeh. dulu ya mungkin Iya. masih saya milenial nih. Heeh. Kalau dulu yang bisa masuk pasar saham itu kan harus punya uang ratusan juta Iya, atau betul. orang kaya. Kalau Hmm. sekarang berapa sih minimal Kalau untuk sekarang minimal untuk sebetulnya 100.000 itu udah bisa bikin akun ya. tuh Karena tuh. kemudahan beberapa sekuritas tuh kadang malah nggak ngasih kita minimal deposit gitu. Hmm, Malah bisa gitu. jadi dengan Iya, budget yang buat nonton Cineplek aja udah bisa. bisa ya Oh, oh, sebenarnya. betul. Nah, ini Nah, ya. itu bisa dijadiin buat belajar Adik-adik gitu. SMA yang kemarin habis lebaran Mm-mm. punya dapat amplop Blok, nih nah ya bisa bisa tuh dibeliin ya. dimasukin. Iya, Oke, oke. Jadi nggak ada kata harus kaya, iya, enggak. Ya kita bisa mulai dari sekarang gitu. betul. Oke, oke. Nah, Terus kemudian eh kalau ya, pandangannya saham ya, iya, saham kenapa kan setahu saya iya. di sosial media Mm-mm. ada saham, Iya, ada kripto, iya, ada XAU gitu betul. ya. Kenapa kok milih saham? Karena di saham itu lebih apa ya, resikonya lebih terukur gitu dibanding resiko yang Resiko lain. lebih terukur. Heeh. Hmm. Kita meskipun misal nih kita beli saham yang fundamentalnya bagus, tapi sahamnya turun, nah itu kita masih nggak was-was gitu, duit Hmm, kita hmm. nggak hilang gitu. Oke, oke, Beda oke. lagi nanti kalau di kripto. Nah di kripto ini sedikit lebih beresikonya cukup tinggi ya. Misalnya kita lebih tiba-tiba saham kriptonya itu di apa tuh namanya tiba-tiba dijatuhin apa tuh Pak namanya? Di rug pull. Iya di rakpol, nah Hmm. hilang duit kita tuh gitu. Nah Hmm. kalau di XAU ini cukup atau di forex tuh juga cukup lebih beresiko ya. Karena apa? Karena kita full margin, nah itu hati-hati juga Tuh gitu. full margin. Iya, Money manajemennya heeh, dong gitu betul. ya. Oke, Nah oke. jadi di saham tuh lebih cukup aman. Tapi kalau mungkin dari apa saya punya persepsi Iya, sedikit ya. Mungkin saham itu kan kelihatan ya perusahaannya ya. heeh, betul. Ya, nggak Heeh, maya gitu iya ya. gitu. Ini ada Gojek, oh Mm, ada perusahaannya. ada BCA, ada Oh sebagainya. iya, kamu beli satu lot aja Bisa. punya BCA loh.
Hmm, punya perusahaan loh, jadi bisa iya, ngomong sama bapak, ya, iya. sama Siapa kamu? pacar gitu kan, aku punya BCA gitu ya, ada pride di situ gitu. Mantap. Nah, oke. Terus kemudian eh susah nggak sih untuk masuk ke saham? Saya rasa nggak susah ya, karena sekuritas juga kita bikin akunnya kan juga mudah gitu. Nah, Mhm. tinggal kita tahu aja cara jual dan belinya juga mudah gitu, nggak Cara susah. jual belinya ya. Hmm, Nanti bisa mudah. ya masuk di komunitasnya diajarin Ya ya. bisa bisa Oke, gitu. oke, Nah, oke. kita ajarin malah dari basic itu di komunitas itu. Dari basic Heeh, ya. Oke, oke. Asik dong. iya, Oke. Terus kemudian yang lanjut ya, hmm, yaitu tadi resiko pasti ada ya. iya pasti pasti. Pernah ngalamin resiko seperti apa? Waktu itu resikonya cukup karena saya kurang belajarnya. Nah, itu resikonya pernah dibantai sehari 25% gitu. Oh, sehari 25%. Iya, Hmm, habis modal saya. terus eureka momennya mungkin Oke, nah waktu itu habis pencapaiannya gitu. pencapaiannya waktu itu pernah saya multi bagger ya waktu itu ya. Wow, apa Mu- itu multi bagger? Multi bagger itu cuannya lebih dari 100%, bisa 200 Wah, 300 kan jadinya itu multi namanya bagger. multi bagger. Saya Iya. baru tahu itu. Kalau Hmm, bagger kan 100%. Nah, kalau itu oke. multi bagger. Nah, waktu itu saya sebelum umroh waktu itu, sebelum umroh jadi Masya beli saham Allah. gitu. Ya siap Haji. Karena di umroh gak bisa mantau gitu. Bisa sih mantau tapi Ya, itu. emang Nah, waktu itu fokus ya. beli saham Trin. Sama apa itu? Trin saham namanya properti Oh, miliknya. sektor Saya tuh properti. tahu miliknya itu dia tuh waktu itu podcast namanya Bung Chandra gitu. Oh, Nah, siap. waktu itu beli di harga 100 tapi tak jual di harga 600 kayaknya. Wah, 600%. Enggak ada 120 pokok dapat 300% Oke, lebih. oke, Ternyata oke. setelah dijual sahamnya lebih naik ke 1.700. Asem kan itu. Ya nggak Tapi tetap apa-apa itu gitu. rezekinya Iya ya. rezekinya segitu. Daripada merah, daripada Heeh. berdarah-darah ya. Iya. Oke, oke. Nah, ya itu tadi ya. Kalau Iya. bicara Eureka, yang menyadarkan saya Heeh. itu apa yang Anda lakukan? Kok Heeh. menemukan Eureka itu gitu? Oh, yang saham itu tadi. Iya, bisa Nah, bisa istilahnya dapat reward sebesar itu gitu. karena waktu itu setelah saya ikut belajar ya, sana sini itu belajar, akhirnya saya tuh nemu nemu satu formula. Nah, itu formula namanya screener. Nah, Oke. screener ini yang dipunyain juga sama teman-teman private saya gitu. Nah, Hmm. screener ini waktu itu ngasih tahu ada money flow ke saham itu. Memang sahamnya belum bergerak, cuma ada money flow-nya gitu. Nah, jadi Mhm. saya putuskan beli buat di sana gitu. Oke, oke. Jadi setelah kerugian yang awal Hmm, tadi itu, jadi belajar, iya, meneliti, meneliti gitu heeh, ya, dan menemukan menemukan screener itu screener tadi itu ya. tadi. Jadi Oke. dari saham kan banyak kan Pak ya, ada Hmm. 900 lebih saham ya. Nah, kalau Hmm. kita neliti satu-satu kan lama. Nah, Bisa pecah tuh. akhirnya terciptalah sebuah screener itu tadi gitu. Oke. Nah, screener ini tuh nyaring saham-saham yang ada money flow, cuma disaring tadi tuh langsung otomatis masuk ke Telegram. Oh ya, Sinyalnya gitu ya. sudah. Nah, tapi meskipun kita udah dapat itunya namanya kan probability ya. Hmm. Dari beberapa saham yang kesaring tadi tetap kita analisa gitu. Mhm. Yang mana yang oke, yang mana TA-nya yang bagus gitu. Mhm, Nah, mhm. akhirnya kita putuskan buat beli. Iya, iya, iya. Itu key point-nya sebenarnya, Iya. probability ya. Heeh. Yang namanya apapun ya, Iya. apapun usaha atau Heeh. itu trading atau investasi, tetap kita akan bertemu dengan probability. Heeh. Tapi bagaimana kita dapatkan probability yang bagus itu gimana? Nah, tetap kita selain tadi udah dapat saham-sahamnya kan kita analisa ya. Hmm. Analisanya saya waktu itu analisa TA ya. Di situ TA sahamnya itu lagi technical analysis ya? Oke. sahamnya lagi sideways. Nah, kalau Hmm. lagi saham sideways itu biasanya ada Sideways fase to flat flat. gitu. Nah, Heeh. sahamnya nggak turun. Nah, ketika itu saya analisa di sebelumnya itu ada namanya resisten. Ternyata waktu itu Oke. jebol resistennya. Hmm. Ya sudah, kita hold. Mhm. Dan saya umroh 7 hari waktu itu qadarullah ya. Nggak Waduh. sempat pantai ya udah hold. Akhirnya naik tinggal pasang trailing stop gitu. Panen dong gitu Iya, ya. Itu gitu. berkahnya umroh itu. Kalau mau cuan Iya, umroh dulu bisa wajib itu. jadi itu. Oke, tadi yang dikatakan Mas Fauzi itu Ya, ada resisten, itu ya. kayak atap atap Hmm, yang kuat gitu loh. hmm, Nah, itu resisten ya. Kalau pecah ya, berarti dia akan naik terus gitu betul. ya. Oke, oke, oke. Nah, pecahnya itu harus ada satu faktor ya, Pak ya. Hmm, Faktornya harus volumenya naik. volumenya juga naik. Nah, itu Jadi kalau kalau eh, kita trading saham hmm, kelihatan semua itu iya volumenya. kelihatan semuanya. Mulai Hmm. dari volume, mulai dari bid overnya kelihatan semua pada Hmm. hari itu. Volume itu me-
menilai pembeli atau sama penjual juga kalau boleh tahu? Volume itu lebih kebanyakan kalau ini saya sendiri ya, lebih Oke. kelihatan transaksi pada hari itu gitu. Kalau Oh, transaksinya rame biasanya volumenya tinggi. Jadi jadi sahamnya pelaku menarik. pasarnya masuk di situ, Hmm, sahamnya menarik katanya ya. Masnya ya. Oke, 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 oke. Siap, siap, siap. Nah, ini kan kita sudah bicara Iya, dari ulasan tadi ya iya. dari Mas Fauji Hmm, bahwa Mas Fauji ini bisa dikategorikan trader ya, bukan investor ya. bukan, saya lebih suka scalping. Oke. Sebetulnya kebetulan kemarin aja waktu itu umroh itu aja. Akhirnya jadi Hmm, invest. jadi invest Swing ya. ya, namanya swing itu. Oke. Karena selain scalping, saya juga bisanya swing. Hmm, Nah, swing itu sendiri trading yang jangka waktunya itu biasanya memakan waktu 1 minggu atau maksimal 3 bulan lah, gitu. swing itu Ya bisa swing. 3 bulan. Jadi untuk Ya, 3 bulan kita harus siap. iya. Jangan Mm, gupuh-gupuh, jangan iya, ya. Yang penting kan kita sudah analisa iya ya. betul Ya, gitu. siap, siap. Plan your trade wisely gitu Iya ya betul. istilahnya. Rencanakan trading Anda dan Mm, jalankan rencananya iya gitu ya. betul. Nah, gitu. Jangan sampai di tengah jalan udah jadi trading aja misalnya. Iya Wah, jadi itu, scalping aja gitu ya. iya itu biasanya ujung-ujungnya banyak minusnya gitu. Nah, kalau ngatasi ini ya, Iya. kemarin kan sempat juga diskus Ah, sama Bapak dosen waktu iya. itu kemarin. Mengatasi kalau sudah cuan, Iya. pengen cepet-cepet ambil, tapi Mhm. kalau rugi dibiarin, itu ngatasinya gimana? Oke, nah itu sebetulnya karena tradingnya nggak punya trading plan ya. Nah, oh plannya Iya, nggak lagi. punya plan. Nah, karena kebanyakan retail minus itu pertama karena FOMO. Nah, FOMO-nya di sini tuh dia masuk saham nggak pakai trade plan. Dia nggak tahu dia Hmm, masuk kenapa, harus mhm. keluarnya kenapa. Oke. Terus eh misal nih tidak sesuai kriteria. Nah, dia cuma gini, oh turun 5% ya udahlah, paling besok naik lagi gitu. Nah, itu Hmm. Daniel sih. Ini denialnya ya, Iya. oke. Jadi harus tahu, nanti Heeh, diajarin sama Mas Fauzi. iya. Ini beli kapan entry-nya atau masuknya itu kenapa? Hmm, Ya, iya kenapa, betul. alasannya apa, sama keluarnya harus ada alasannya, Hmm, bukan tentatif gitu kan ya. iya betul. Oke, oke, oke. Kalau dari ulasan barusan, technical ya ini Iya, ya. heeh, lebih ke Hmm. teknikalnya. Apa yang perlu difahami dari technical untuk Oke. memahami technical itu? Apa sih technical itu, Mas? Teknikal itu adalah suatu kegiatan ya. Kita buat menganalisa gitu. Hmm, hmm. Teknik namanya juga teknik gitu ya. Ya, Oh, berarti sebuah teknik metode ya. ya. Oke. Itu, technical analysis gitu. Oke. Bedanya sama kalau menganalisa, oh ini saham Hmm, saham Antam karena emas dunia lagi naik, itu apa? Analisa apa itu namanya? itu sebetulnya kita analisa narasi ya. Oh, Iya, narasi. sama kayak di forex gitu ya. Gitu. Hmm. Lebih ke narasi kita sebetulnya di pasar saham itu juga ada narasinya, Bro. Misal kemarin contohnya kita perang Iran gitu ya. Hmm, Narasinya hmm, harga hmm. plastik naik. Nah, Hmm. ada satu saham, dua saham yang itu prediksiannya tuh maksudnya sahamnya bergerak di plastik itu naik gitu. Memang Hmm. narasinya di sana. Ya, kita ikut Oh, money flow-nya ke sana oke, gitu. oke. Tetap itu rumor gitu ya, Iya, atau mm-mm, kalau mungkin saya pernah dengar fundamental ya. iya, Oke. full-nya Tapi tuh. lebih prefer lebih banyak dipakai teknikalnya Iya, gitu. lebih ke teknikalnya. Kenapa di technical itu dalam teori do teori itu namanya ya. Odo teori. Eh, Hmm. itu market action discount everything ya namanya. Sebenarnya Hmm. di dalam chart itu menggambarkan semuanya gitu. Hmm, hmm. Jadi cukup chart aja bisa ya? Bisa gitu. Oke, oke. Dari Nah, grafik aja udah betul. bisa. Sambil nanti kita paduin sama narasi yang ada gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Cukup ya? Iya, Maksudnya dengan lihat grafik aja kita sudah bisa cukup trading ya? bisa. Tanpa lihat, oh ini slat Hormuz kayak gini gitu ya. Sebetulnya itu ada dampaknya juga Ada gitu kan. dampak, cuman tetap Heeh, itu tadi ya, market discount everything iya, katanya. Maksudnya market discount everything ini gini ya. Jadi pasar itu sudah gambarin semuanya semuanya, nggak gitu. perlu kita ribet-ribet Hmm, liatin berita-berita yang lain iya. gitu ya. Gitu ya. Hmm. Oke, oke. Jadi kalau kita bicara teknikal itu sulit gak sih, Mas? Eh, ngomong sulit sebetulnya nggak sulit kalau kita niat ya sebetulnya. Ya, ya, ya. Analisa teknikal itu sebetulnya juga mudah. Apa yang kita pelajarin ya itu aja gitu. Hmm, Kita harus belajar support dan resisten gitu. hmm, Nanti kalau support dan resisten udah paham, itu enak ke depannya ke
ke teknikal-teknikal ke yang lain teknikal yang gitu. lain. Nah, Jadi yang sebetulnya paling konsep dasar. dasarnya di support and resistance itu tadi. Kita Oke. belajar namanya apa tuh demand ya gitu. Hmm, demand itu Permintaan. permintaan. Misal nih harganya sudah naik gitu. Nah, Hmm, nanti kita belinya di mana? Nah, itu kan oke, kita oke, lihat oke. supportnya gitu. Siap, siap. Jadi support itu kayak bisa dikatakan support itu Iya, harga murah ya, harga harga diskonnya murah. ya. Hmm. Gitu. Kalau resisten harga mahalnya Harga ya. mahalnya Berarti tuh. kita kalau bisa beli itu waktu di harga-harga murah. Iya, nah gitu cara nanti cara ngambilnya tahu murahnya di mana, Mas? Nah, Hmm, itu kita tuh harus sabar sebetulnya. harus sabar. Oke, Harus oke. nunggu karena apa? Karena market itu selalu kita ngasih kita kesempatan buat entry sebetulnya. Jangan takut kehilangan Jangan takut kehilangan kesempatan. kesempatan gitu. Hmm, Oh, sahamnya udah terbang gitu ya. FOMO iya. FOMO. Akhirnya nyangkut kan. Kembali lagi Hmm, ke supportnya lagi hmm, gitu. hmm, hmm. Jadi tetap FOMO, hindari Iya. FOMO ya. Hmm. Jadi tetap kita harus cari harga yang murah tadi, support katanya Support Mas ya. Fauzi tadi ya. Jangan sampai beli di Hmm. atas, terus turun nangis Iya. deh gitu Sebenarnya ya. itu ada kemarin kejadian. Oh, kayak gimana tuh? Ini dari teman-teman private gitu. Cuma Hmm, hmm, hmm. ada namanya kata sebut ada tuh namanya bapak ini. Nah, bapak ini waktu itu trading sendiri di Hmm. salah satu saham. 2 hari sebetulnya udah cuannya banyak 200 juta gitu lebih 2 hari Wow, itu. dua Nah, hari. waktu itu hari kedua bapaknya sudah cuan 65 juta. Pak, udah jual Hmm, 50 juta, udah tutup aja saya bilang gitu aplikasinya, nggak usah trading lagi. Nggak taunya dia tetap bandel. Waktu itu sorenya beli, nggak ada 1 menit langsung dibanting 25%. Habis beli mau pasang trailing stop langsung dibanting gitu. Asik. bisa ya kayak Bisa gitu ya. gitu. Hmm. Eh, 1 menit langsung jatuh 25 eh, persen. Hmm. waktu itu ada memang sahamnya lagi digoreng gitu. Nah itu salah satu apa ya, kita tuh harus Oke, oke. bersyukur gitu dengan sebetulnya kalau di market ini udah cuan banyak. Tahu kapan waktunya berhenti gitu ya. Gitu ya. Nikmati gitu ya. Hmm. Hmm. Tuh, Siap, siap, akhirnya siap, siap. dibanting ya cukup dalam. Saya cukup semoga nanti bapaknya tercover gitu ya. Iya, Nanti kita ya kita bareng-bareng doakan di tercover sini gitu. ya. Oke, dengan Oke. bantuan komunitas trader Malang Iya, dari betul. leadernya Mas Fauzi, ayo dong nurut sama mentornya. Hmm. Ya karena kalau kita bicara Heeh, di dunia yang masih baru, heeh. ya kita follow the mentor aja gitu loh Ya, ya. bisa jadi gitu. Ya, Atau kita karena misalnya mentor sudah pernah ngalamin gak enaknya gitu kan. sering gitu. Nah, gitu kan. Hmm. Nah, mentor berusaha supaya Hmm. teman-teman itu nggak sampai Hmm. eh, kejadian sama dengan mentornya gitu ya. Itu Betul. oke, oke, oke. Terus kemudian em, kalau bicara Hmm. investasi gimana? Mungkin ada Investasi. tips kalau di dunia saham ini ada tips. Ini kan kalau kita Hmm. bicara saham ini lagi diskon nih Ya, gitu. Ini apakah kita langsung beli atau kita tunggu ada sinyal naik oke. dulu gitu? Sebelum kita memutuskan untuk investasi di saham Pasar modal. Indonesia ya, Oke. Hmm. sebetulnya saham di Indonesia itu kita ada dua sih menurut saya. Hmm. Misalnya Bapak mau investasinya karena apa? Mau ngejar dividen atau mengejar kenaikan, itu Hmm. yang kita beli. Tapi kalau di saham Indonesia lebih kebanyakan ngejarnya dividen ya. Dividen. Heeh. Nah Oke. itu, apakah sekarang saatnya beli? Saya rasa belum ya, karena mark pressure sellingnya masih gede gitu. Oke. Hmm. Kenapa? Hmm. eh Kalau mau beli sekarang atau tetap namanya tuh tetap keras kepala, saran saya belinya cicil aja dulu. Kecil-kecil ya. Heeh, Hmm. dicicil dulu. Hmm. Misalnya harganya turun, kita beli sekian. Nanti besok Hmm. kalau turun, kita beli lagi Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Oke, Kalau oke. sekali tembak ya nanti kita nggak bisa dapat momentumnya. Misalnya ada momentum reversal gitu, Sudah nggak duitnya punya udah habis. cash ya. Heeh, Oke, oke, nggak oke. jadi Hmm. 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 tambah duitnya gitu ya. Iya. Menangis deh Iya gitu ya. gitu. Jadi jangan walaupun semua sekarang di medsos Hah? kan ngomong ya Iya. saham IHSG lagi drop Hmm, ya sampai ini barusan 5.700 iya. ya. Terus kemudian rupiahnya Pak Naik 18.000 ribu. gitu ya. Iya. Nah, jangan sampai kita FOMO di situ gitu Hmm, ya. Jangan sampai kita FOMO itu apa sih? Takut ketinggalan. Nggak hmm. ada namanya ketinggalan katanya Mas Fauzi Iya, nggak tadi ada. bahwa pasar itu pasti memberikan kesempatan gitu. Iya. Kalau nggak sekarang, besok masih ada gitu loh. Jangan sampai ini ya. Jadi saran dari Mas Fauzi kalau misalnya masih kekeh ingin beli, Hmm, belinya
Nyicil Dicicil ya. aja dulu gitu. Cicil satu lot, satu lot, satu lot gitu ya. Tapi pilihannya kalau untuk investasi pastinya yang ini ya, Hmm. jangan yang sorry yang gorengan gitu jangan Iya, ya. betul. Hmm. Kalau gorengan itu momentum, itu lebih cocoknya buat scalping. Oke, Gitu. cocoknya buat scalping. Oh, jadi Iya. bisa di screening di sini Iya. kalau mau bisa trading scalping. Scalping itu kayak kutu Ah, loncat ya? Apa? kita masuknya cepet gitu. Bisa di bawah 1 jam scalping? Bahkan saya trading scalping itu di bawah 1 menit. Wow. Berarti kemarin benar. Kita beli kadang 30 detik lu langsung seret gitu. Karena Oh, scalping momentum gitu. iya iya, iya. Scalping Trading momentum, cepat gitu kan trading namanya. cepat. Jadi di pasar modal Eh, itu memungkinkan Anda untuk trading cepat, cepat. ya, trading cepat. Nah, itu nanti bisa diajarin nih Hmm, screening saham-saham yang mana yang bisa memungkinkan untuk hal mungkin butuh itu scalping. gitu Iya. ya. Oke, oke. Tapi kalau untuk investasi ya perusahaan Iya. yang kelihatan aja di sekitar kita ya, Iya betul. kayak BCA BCA, gitu. BCA juga masih diskon ini. Tunggu aja nanti di Di berapa nih? paling di 5.000 atau 4.500 lah. Oke. Soalnya BCA sekarang lagi di Ini ini ya, di selling pressure-nya lagi gede gitu. selling pressure. Ah, Selling pressure itu tekanan jual, tekanan jual, tekanan eh, jual ya. Tunggu sampai itu berhenti ah, dulu. Ya, tunggu sampai dia bikin minimal ya ada bikin pembelian masuk ya, lah gitu ya. minimal nanti ada konversi dia bikin apa higher low lah Hmm, gitu. Udah ada ketahuan sudah mulai ada reversalnya ya gitu. reversal atau ada kenaikan gitu ya, Iya, ada kalau kenaikan. sekarang saran saya ya jangan dulu. Jangan tangkap pisau jatuh ya, Hmm, gitu. Oke oke, saran yang sangat wise dari Mas ya. Fauji. Oke, mungkin kita break dulu minum ya. Oh ya, Oke, siap. thank you. Oke, sesi selanjutnya. Hmm, Jadi kita mau yang lebih dalam nih, nggak kaleng-kaleng nih. Kita mau analisa bersama Mas Fauzi dari Atherium Trader, gimana IHSG saat ini dan bagaimana investor mensikapi itu dan trader mensikapi itu. Mungkin bisa dibahas dengan bahasa yang sangat sederhana. oke. Oke. Oke, saya sedikit share ya. Ini analisa saya sendiri ya. Kalau meski nanti teman-teman punya persepsi yang lain ya silahkan. Namanya juga analisa. Kita bebas ngomongnya ya. Mhm, Gitu. disclaimer on. Bisa. Ya, oke. Nah, oke. IHSG. IHSG di sini hari ini Wow. kita tertekan ya di selling pressure lagi ya. 5.700. Hari ini udah 5.700 dan minusnya udah 1,9%. 1,9. Ini kayaknya nanti jebol lagi support yang kemarin gitu ya. Mhm. Nah, saya sedikit mau berbagi tips analisa sederhana. Sebenarnya ini bisa dipakai siapapun ya. Namanya pakai garis MA. Nah, teman-teman Mhm. tuh bisa pakai namanya indikator, namanya moving average. Moving average. Moving average nah ini kan masih moving average-nya masih 50 ya. Silahkan diedit Mhm. jadi Ini moving kita dikasih average tips teknikal loh ya. 5 gitu ya. Untuk stylenya saya sendiri suka warna biru suka. Nah, ini persepsi sih bebas mau pakai warna apa aja Mas gitu ya. sedikit sedikit aja. Ya, IHSG ini apa sih, Mas? IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan ya. Jadi di pasar saham Indonesia kan banyak sekali saham ya. Ada Mhm. 900 lebih. Nah, itu Oke. digabungin jadi satu ada namanya bobot-bobot gitu. Jadi Hmm. ada beberapa saham itu yang bobotnya itu mempengaruhi IHSG. Hmm. Nah, ini saham-saham apa ya? Kita tahu lah Mhm. sahamnya Papi ya. Sekarang jadi Hmm. tukang bubur gitu. Astagfirullah. Sorry, sorry, sahamnya Pak PP gitu ya. Kat ya. Sahamnya Pak PP itu Ya, ya. tapi lucu juga tuh. Nanti Oke, oke, kalau oke. Pak PP lagi jualan ya jadinya kita sebutnya itu sebagai trader itu ya itu tadi. Tapi kalau Pak PP lagi ngasih cuan ya kita sebutnya Papi gitu. Oke. Nah, saya nggak benci Pak PP, saya Enggak, suka enggak, enggak. gitu ya. Lucu juga ini. Jadi Nah, fungsinya IHSG ini untuk apa? ya SK itu untuk melihat indeks sahamnya kita gitu. Hmm. Kalau misal lagi merah gitu, jadi Berarti rata-rata saham-saham rata-rata merah semua rata-rata gitu. merah Oke, semua ya gitu. gitu. Oke, terima kasih. Gitu. Nah, saya ini mau ngasih tips sederhana ya. Ini namanya pakai garis MA gitu ya. Ketika Hmm. garis MA5 ini di break gitu ya, atau Hmm. satu candle gak mampu bertahan di atas MA5. Nah, di sini kan ada MA5 ya. Yang garis warna biru ini kan ini MA5. Nah, harga sahamnya itu ada di bawah MA5 itu artinya apa? Artinya sahamnya lagi turun gitu. Turun. Di Kita bawah garis biru eh, berarti turun gitu itu ya. turun Hmm. dalam artian nanti kita mau beli tunggu sahamnya berada di atas MA5 gitu. Nah, Ini simple sebuah gitu tips kan? gitu. Hmm. Kita belinya di atas MA5 gitu.
nanti TP-nya di mana ada trik lagi sebenarnya, nggak bisa saya Oke. bocorin. Oke. Ada satu garis Jadi lagi, ini simpel dari kuncinya. Mas Fauzi, Iya, kalau lagi di bawah biru Hah? jangan beli Beli saham dulu. apapun itu Nanti ya. tunggu kalau di atas biru gitu. Oke, ini contohnya kita di ISG ya. ISG ini nggak mampu bertahan di atas MA5. Sebelumnya kemarin-kemarin tuh dia tuh mampu di sini tuh bertahan di atas Hmm. MA5. Cuma kemarin selling pressure-nya gede banget itu, sampai hampir 5% ya. Lusa. Hmm. Yang candle merah, ini candle merah artinya candle merah gede ini artinya tekanan jualnya lagi tinggi Tekanan gitu. jual. Tuh lilin merah itu Ya, turun, ya. gitu ya. Lilin merah turun. Nah nanti ISG ini sampai kemana? Nah, kita lihat ke belakang sini. Nah, geserlah kita. Karena apa? Di saham atau di instrumen technical analysis itu selalu saham itu Berulang. berulang Hmm. polanya. Tapi berulangnya meskipun nggak sama, tapi tetap berulang. Habis Oke. naik pasti turun lagi gitu. Always Polanya repeat gitu ya. Hmm. repeat gitu ya. Nah, kita tandain di sini ada support cukup kuat. Di mana support ini kemarin itu jadi support yang ISG-nya itu mantulnya kenceng rally ya di sini tuh di Hmm. 5.900 gitu. Kita Sempat tandain mantul pakai ya. garis iya. Oke. Nah, di sini kan habis waktu itu mungkin di sini ada narasi waktu itu Trump kayaknya ya. Hmm. Nah, itu turun kan, tapi setelah Mhm. itu naik kenceng. Nah, ini adalah Wah, koreksi gitu ya. udah Turunnya udah dalam gitu. pecah ya? Eh, Hmm. Nah, satu lagi saya pasang garis trendline. Nah, ini kan ISG sudah jebol dari apa tuh namanya? Support. Dari trendline-nya gitu ya. Mhm. Gitu. Trendline-nya tuh udah jebol banget Jebol tuh. semua ya? Iya, nah di Pecah sini. semua. Artinya pressure Bentar-bentar. turun ya. Gitu. Jebol dari trendline ini gitu ya. Mhm. Saya hapus lagi. Oke, Nah, ini oke. nanti ISG kalau jebol di sini tuh kemana arahnya? Ya, Jadi ada kemungkinan masih turun dong, Mas ya? Nah, ini di Hmm. sini ada lagi. Ada RPS di sini tuh. Sebenarnya ISG itu kemarin, aduh nggak bisa dikecilin, Pak ya. Mungkin di time frame-nya agak dibesarin? Iya, Bisa. bentar. Satu week mungkin. Hmm. Sebetulnya ISG itu dalam artian kemarin itu masih kategori bullish ya, secara major trendnya. Cuma Oh, kemarin oke. ada break di sini. Nah, ini kalau digambar itu dia udah ngebreak garis trend line-nya Hmm. gitu. Nah, ini Sudah nih. pecah. Ya, nanti SG arahnya kemana ya? Di sini ada RPS. Saya tandain ya RPS-nya gitu ya. Nah, ini Mhm. Oh, di kurang situ. lebih nanti ke 5.400-an lah ya. 5.400 Heeh. ya. Kalau 5.400 jebol ya nanti ya bisa ke 5.000-an. Mungkin skenario terburuknya Hmm. gitu ya. Siap, siap, siap. Gitu. Menakutkan ini kalau jangan beli Heeh. sekarang berarti ya Mas Fauzi ya? Saran saya sekarang kalau masih punya cash, jangan buru-buru beli. Hmm. Kalau sudah nyangkut ya, Ya, kalau sudah nyangkut nih. apalagi nyangkutnya terlalu dalam di atas 50%, ya nanti agak dalam sih itu. Hmm. Apalagi sekarang tadi kita ngomong 1,9%, sekarang udah 2% aja gitu. Iya ya. Iya, baru berapa? Belum sejam, belum Heeh, 15 menit, udah 2%. gitu. Tekanan Indonesia, apalagi perekonomian Indonesia kita juga kurang cukup baik ya Iya, gitu ya. iya. Banyak investor mungkin takut ke Udah Indonesia keluar. gitu karena Mhm. kebijakan-kebijakannya. Ya semoga Pak Prabowo nanti Semoga. memberikan gebrakan yang bagus untuk ekonomi Iya. kita gitu. Sebenarnya butuh kayak Mas Fauzi kayak gini Iya, ya seharusnya pemerintah ya. Jadi ya, dari eh, influencer-influencer mm, mungkin yang minta pendapat iya, dari para praktisi iya gitu mungkin kan ada ya. yang lebih dari saya sih Pak gitu ya. Ya, Saya sih lebih ya baik di rumah tetaplah aja paling gitu nggak di ya. Malang lah. Iya gitu. Hati-hati ya ini ya segitu ada RBS gitu di 5.300-an gitu ya. 5.300 ada Iya. RBS itu bisa dikejar. Iya. Apalagi di kini kemarin 5.900-nya support yang cukup kuat di break gitu kemarin. Mhm. Dan major Dipecah trendline ya, dipecah. pecah gitu. Hati-hati ini. Oke, Kelihatan kan? oke. Itu. Oke, jadi seperti itulah teknikal ya. Jadi Uh, sudah di garis-garis. Oh, uh, ini kalau turun segini, kalau turun segini, kalau pecah sekian gitu ya. ya. Nah, itu ngambilnya dari mana? Dari situ tadi, konsep support dan resisten tadi. Konsep support dan resistance. Oke, Iya, terima kasih insight-nya. Nah, gitu. jadi kalau dari Mas Fauzi, jangan beli dulu. Sekali lagi ya, jangan Ya, beli dulu. better Yang tahan pertama, dulu duitnya udah. ya Nanti ditahan kalau udah ada dulu. saatnya silahkan all in juga. Mhm. Gitu. Ada Jadi tadi saat. tipsnya tadi, yang pertama lihat moving Uh, average tadi ya, apa ya. garis hijau tadi yang MA5, Hmm. kalau tunggu itu ada di atasnya Iya, gitu. itu sebuah tips sederhana sebetulnya kita. Mhm. Jadi misalnya saham udah di atas MA5 gitu, terus teman-teman pada FOMO ya. Mhm. Gak usah FOMO, nanti tunggu aja di MA5 gitu.
pasti nge-retest MA5-nya gitu. Oh gitu. Iya, Oke, oke, oke. saham apapun itu ya. Hmm, hmm, hmm. Terus mungkin ada tips lagi dari Eh, Mas Fauzi. Ini kan dari IHSG nih. ya, Ada saham yang mungkin bisa diulas satu contoh saham favoritnya Mas Fauzi? oke, saham satu favorit saya. Tapi ini disclaimer ya, bukan ajakan jual dan Hmm, beli ya. disclaimer on. Hmm. Ada satu saham yang menarik menurut saya sekarang itu di VKTR kemarin. Mungkin bisa dilihatin analisanya mungkin. Ini VKTR. Oke. Oke. Ini VKTR kenapa cukup menarik karena Wah, si ini. emiten itu kemarin nahanin beli ya. Nah, jadi selain TA nanti kita juga memadukan namanya transaksi analisa ya, bukan analisanya di sini kita Broksum gitu ya. Nah, Broker summary ya. ya, Jadi nah, selain technical analysis, mm, ada menganalisa berapa banyak yang beli, berapa banyak yang ya. jual gitu ya. Oke, kenapa saya VKTR ini cukup menarik? Karena itu KI-nya. KI-nya sendiri ini adalah broker yang dipakai emiten gitu ya kalau analisa saya ya. Nah, kita cek di broker flow ini, si KI ini dari kemarin itu nahanin. Dia tuh beli terus meskipun harganya turun, ini garis biru kan. Garis Oke. biru ini sahamnya turun, tapi si KI ini beli terus gitu ya. Oh, Oke, ini salah satu saham yang cukup menarik. Nah, kita bisa juga melihat selama satu minggu terakhir itu di sini di Proxum, si KI-nya udah membeli saham kurang lebih 8,9 miliar gitu ya. mhm. Dengan Iya, iya total sih. average 665. Sekarang harganya 610. Nah, Oh, gitu. masih di atas dia. Iya, Iya. masih jauh kan average-nya Hmm. gitu. Kurang lebih dia masih floating minus. Nah, Dan gitu. namanya pembeli nggak mau rugi dong Iya, gitu ya. ada nanti suatu Hmm. saat sahamnya pasti naik. Nah, Mhm. sebelum kita memutuskan untuk membeli, tetap kita harus memakai analisa teknikal lagi gitu di Oke. sini. Keren ya saham Iya, itu ya. heeh. Mhm. Nah, ini si KI ini, sorry, VKTR ini sebetulnya udah ada di eh, Support. supportnya atau di demand areanya ya. Nah, ini bisa ditandain. Nah, ini, ntar. Namanya tuh pakai kotak ini. Saya suka pakai kotak. Nah, ini kan di support areanya gitu ya. Mhm. Tapi tunggu ya, hati-hati ya. Ini meskipun di support area, nanti kalau jebol ke bawah itu turunnya cukup jauh Hmm. juga gitu. Jadi betternya tunggu, tunggu dia Tunggu kuat. memang ada pembeli masuk gitu ya. Nah, Hmm. Atau di atasnya MA5 gitu. betul. Ini masih jauh di MA5 juga gitu. Hmm. Nah, kenapa ini cukup kuat? Karena saham ketika VKTR menyentuh area 610 itu selalu naik harganya, Pak. Jadi Hmm. ada demand area memang di sini Mhm. itu. Jadi best price murahnya di Cukup. 600 itu tadi ya. Apalagi si KI-nya tadi beli gitu. Oke, oke, oke. Gitu. Wah, Ya, masuk ini. sekali nih insight Tapi ini dari. Hmm. untuk sekarang jangan termasuk all in ya VKTR karena Mhm. marketnya juga selling pressure-nya Masih cukup tinggi. belum masih Belum. belum baik-baik saja. Paling Kita enak titip sendal menurut saya. apa itu? Titip sendal itu kita belinya dikit aja supaya kita nggak ketinggalan informasinya. Oke. Karena titip sendal itu portofolinya sahamnya itu nyantol di portofolio kita. Jadi Ah, kita tahu gitu. bahasanya unik-unik ya. Ada Iya, titip sendal. titip Ada titip sendal. sendal supaya kita Heeh, tetap connect sama. iya, Mhm, gitu. gitu ya. Jadi ini tadi ada tips dari Mas Hmm, Fauzi yang tadi heeh, ternyata ya dari broker summary heeh, ini sahamnya turun tapi ada yang heeh. tetap beli. Berarti kan di situ ada punya reason yang kuat gitu Hmm, untuk orang ini membeli. Nah, di situ paling tidak kan kita bisa kalau di bahasa kripto iya, kita ikutin pausnya gitu iya, iya, kali ya. betul, betul. Kita ngikutin. Karena kita angka ikut retail gitu Iya, ya. Oke, oke, oke. kita follow the money aja. Follow the money. Waduh, ikuti alirannya. Oke, mungkin itu yang bisa kita Hmm, bahas untuk saat ini, ya, untuk kali ini. Jadi ini banyak banget benar-benar bukan kaleng-kaleng nih Mas Fauzi nih ah, memberikan tips-tipsnya. Jadi ini tadi kita tahu gimana trading saham itu hmm, bagaimana, terus kemudian tips untuk pemula, ilmu ya, ilmu dulu ya Mas hmm. Fauzi ya. Iya, betul. Terus, Karena karena kebanyakan kita masuk saham karena kita ke influencer. Misal nih influencer A cuan ratusan juta, saya masuk sekian jadi uang sekian terus akhirnya kita FOMO gitu. hmm, Pas FOMO kita nggak punya ilmunya, ujung-ujungnya nyangkut. hmm, hmm, Kalau nggak nyangkut ujungnya minusnya banyak gitu hmm, kan. hmm. Ya karena itu tadi. Ya, dumb scrolling itu boleh, Heeh, tapi tetap kita harus heeh. harus cerna lah Hmm. ya. Enggak. Tapi Mas Fauji sendiri
Hmm? setuju nggak ada kekayaan yang instan gitu ya? Oh, betul. Nah, ini salah satu juga mindset ya. Saya waktu itu pernah, oh bisa nih cepet kaya di saham. Ujung-ujungnya apa? Rungkat gitu ya. Ah, Sama teman-teman kebanyakan juga begitu. Kalau kita mau cepet di pasar saham, udah pasti ujung-ujungnya rungkat gitu. mhm. Karena di pasar saham itu kita nggak bisa kaya 1 2 hari. Justru kekayaan itu yang kita bangun dari compounding tadi gitu. Oke, oke. Respect the Iya. process ya. Harus Hmm. ngikutin Iya. prosesnya. Jadi kalau boleh kasih tips, Hmm? barangkali ini ya, trading saham jangan buat for living dulu gitu ya. For living. Lebih ke pendapatan sampingan dulu jadi Ah, ah, supaya ah, nggak betul. berekspektasi cepet kaya gitu. Atau gimana? Mungkin Oke, dari ini persepsinya Mas sedikit ya. tips ya. Hmm. Untuk di pasar saham sebetulnya berapapun yang kita dapat tuh kita harus bersyukur ya. Besar Hmm. kecilnya kita tetap harus bersyukur itu. Sehari dapat 1 juta, 2 juta, 50 juta ya cukup, mungkin rezeki kita segitu gitu. Nah, kita harus merasa cukup Itu itu ya. pegang pedomannya Mas Nah, Fauzi ya. Jadi merasa cukup. merasa cukup dan Hmm. jangan lihat rumput tetangga. Meskipun rumput tetangga lebih hijau, rumput kita tetap lebih hijau gitu Hmm. artinya. Rumput kita yang harus kita Heeh. pelihara dengan baik. Oke, mungkin gitu Ya, dari podcast hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman pemula hmm? semua. Oh ya, untuk yang pengen belajar sama Mas Fauzi bisa hubungi Mas Fauzi atau di ID Instagram apa mungkin. Oke, untuk teman-teman yang mau ikut komunitas Malang bisa DM saya atau di tweet itu namanya username-nya Usman Fauzi _10. Usman Fauzi _10. Ya, Ya, bisa japri treats-nya, bisa bisa follow itu dulu dong. bisa gabung di komunitas Malang, kita belajar bareng-bareng gitu. Belajar bareng-bareng. Ya, no gengsi di Iya, situ ya. betul. No punishment. Jadi Ah, kita benar-benar jadi teman gitu ya. betul. Oke, terima kasih banyak Siap, Mas Fauji atas ilmunya hari ini. sama-sama. Semoga kita bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Kita ciptakan trader-trader muda yang qualified, sejahtera, dan makmur untuk Indonesia. Yuk, salam cuan. Salam cuan. Oke, thank you.